Selamat datang di Jurnal Prima Plastindo. Jurnal ini khusus mengulas tentang seputar perkembangan minyak dunia dan bahan baku plastik. Informasi di jurnal ini sangat membantu para sahabat Prima Plastindo untuk sukses dalam mengambil setiap keputusan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang bahan baku plastik. Karena itu, jangan pernah lewatkan jurnal ini. Tonton terus dan subscribe. Lalu, jangan lupa like dan share kepada sahabat. Hari ini, 23 Juni 2020, kami akan mereview adanya tren peningkatan bahan baku PET yang terhenti di Cina. Hal ini dikarenakan adanya koreksi nilai-nilai PTA dan MEG baru-baru ini yang telah menghentikan tren kenaikan di pasar botol PET Cina yang telah ada sejak sekitar pertengahan Mei. Pemasok telah menjaga agar penawaran ekspor mereka stabil atau mengurangi sedikit, yaitu di kisaran 10 US dollar per ton dari minggu lalu, yang menunjukkan kurangnya dukungan dari sisi biaya. Namun, sebagian besar pemain masih mempertahankan pandangan bullish mereka pada prospek jangka panjang. Sementara itu, permintaan lokal masih tetap kuat dan harga kemungkinan akan didukung selama musim panas. Meskipun ada hambatan pada tren naik dari penawaran ekspor, harga botol PET lokal di Cina tetap tidak berubah setiap minggu. Hal ini dikarenakan prospek permintaan dan harga resin PET tetap bullish. Bulan-bulan musim panas yang membentang dari Juni hingga Agustus secara tradisional adalah musim yang tinggi untuk permintaan, dikarenakan suhu tinggi mendorong orang untuk sering membawa minuman ringan yang biasanya dikemas dalam botol PET. Pasokan tidak akan cukup karena beberapa pabrik akan restart pada H+2. Menurut beberapa pelaku pasar di negara ini, pasokan yang terbatas juga seharusnya mendukung harga dalam jangka panjang. Di paruh pertama tahun ini, hanya ada 2 pabrik PET yang baru beroperasi, yaitu Chongqing Wankai dengan kapasitas produksi 600.000 ton per tahun dan Dalian Yisheng dengan kapasitas 300.000 ton per tahun. Sedangkan untuk paruh kedua, unit Hainan Yisheng dengan kapasitas produksi 500.000 ton per tahun sedang mencoba untuk memulai, dan tidak ada pabrik PET baru yang diharapkan akan beroperasi. Jadi, masalah pasokan rendah akan tetap ada dalam waktu dekat. Sementara pelaku pasar berharap melihat adanya pemulihan permintaan bertahap di Asia Tenggara. Untuk Asia Tenggara, ada peningkatan permintaan dikarenakan produsen hilir utama telah mulai meningkatkan produksi mereka menyusul kemunculan mereka dari isolasi terkait COVID-19. Pemasok botol PET di Cina juga mencatat bahwa mereka mengharapkan untuk menerima peningkatan jumlah pesanan dari pelanggan di Asia Tenggara dalam waktu dekat. Namun, permintaan dari daerah masih terbatas untuk saat ini. Di Vietnam, minat beli tetap lemah karena musim hujan. Namun, para pedagang masih yakin bahwa lebih banyak konverter regional akan segera kembali ke pasar seiring dengan berkurangnya isolasi terkait COVID-19. Namun demikian, meskipun sebagian besar pelaku pasar yang memiliki ekspektasi bullish untuk jangka waktu mendatang, masih ada beberapa faktor yang meragukan kenaikan harga lebih lanjut untuk botol PET, yang dikarenakan dukungan biaya mungkin tidak akan segera kembali. Menurut sumber data melaporkan bahwa harga spot PTA sedikit turun, yaitu di kisaran 5 US dollar per ton dari minggu lalu, sehingga menjadi kisaran 430 US dollar per ton CFR Cina. Sementara spot MEG telah mencatat penurunan kumulatif, yaitu di kisaran 12 US dollar per ton dalam 2 minggu terakhir, sehingga ditutup pada harga kisaran
$415 per ton dengan ketentuan yang sama. Menurut beberapa pelaku pasar, harga spot PTA mungkin tetap di bawah tekanan ke bawah dalam waktu dekat karena persediaan yang cukup di Cina di tengah penambahan kapasitas baru. Sementara itu, beberapa pelaku pasar meyakini bahwa sentimen pasar dapat berubah menjadi lebih berhati-hati. Sekali lagi, hal ini dikarenakan adanya wabah baru virus corona di Beijing. Ibu kota telah meningkatkan tingkat respon kemunculan COVID-19 dan menerapkan kembali beberapa tindakan ketat segera setelah kebangkitan infeksi. Pemerintah lokal bereaksi cepat terhadap klaster baru terkait hal ini, yang menyiratkan bahwa telah ada pendekatan yang terkontrol terhadap wabah. Namun beberapa pembeli tetap berhati-hati dengan melanjutkan pendekatan menunggu dan memantau perkembangan yang terjadi jika gelombang kedua akan berdampak pada sektor bisnis akhir mereka.